وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Pada siang yang berbahagia ini dipertemukan kita di majelis ini dalam rangka untuk mengkaji satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita kemudahan dengan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan kita mengamalkannya serta istiqamah di dalamnya hingga datangnya saat kematian menjemput kita. Semoga Allah memberikan nikmat di akhir hidup kita kelak dengan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dan keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegak hari pembalasan. Memasuki bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah salah satu di antara bulan suci selain dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Tiga berurutan dan satu menyendiri. Sebagaimana Allah katakan, buka surah At-Taubah surat 9 pada ayat 36. Tafsir Ibnu Katsir, Allah Jalla wa'ala berfirman, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Baik, Allah katakan tasyuhuri, sesungguhnya bulan di sisi Allah dalam ketetapan setahun bukan di astronom. Allah yang menetapkan setahun 12 bulan. Fi kitabillahi, dalam ketetapan Allah. Kapan itu terjadi? Yauma khalaqas samawati wal arda, tatkala Allah menciptakan langit dan bumi. Waktu itu manusia sudah ada atau belum? Dulu mana manusia dengan langit? Dulu mana bumi sama Adam? Bingung saya. Bumi sama Adam dulu mana? Tuh kan, beda kan? Nah, buka Sahih Muslim nomor 2338.
Allah menciptakan bumi dan isinya sesuai dengan jumlah hari yang ada, 2388. Silakan. Rasulullah SAW memegang Allah tanah, bumi pada hari Sabtu, menancapkan gunung pada hari Ahad, wa khalaqal jibal yaumal ahad, menancapkan gunung-gunung pada hari Ahad. Gunung ditancepin di mana? Bumi dong. Berarti bumi ada dulu, baru Allah ciptakan gunung. Kalau bumi nggak ada, mau ditancepin di mana? Makanya gunung ini sebagai pasaknya bumi. Makanya bumi ini kuat karena ada gunung. Nanti hari kiamat gunungnya dicabut semua. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihni manfush. Gunung bertebaran bagaikan kapas yang ditiup angin. Itu nanti hari kiamat. Gunung seperti kapas tercerabut dari bumi, itulah kiamat. Nah, Allah ciptakan buminya hari Sabtu, Allah ciptakan gunungnya pada hari Ahad. Yang ketiga, menumbuhkan pohon-pohon pada hari Isnin. Seluruh flora ditumbuhkan pada hari Isnin. Terus menjadikan bahan-bahan mineral pada hari Selasa. Seluruh mineral, barang tambang, termasuk minyak bumi, Allah jadikan pada hari Selasa. Tidak menunggu hewan, karena kita dapat pelajaran minyak dari fosil hewan, padahal hewan belum ada. Khalaqan nura, Allah menjadikan binatang, ciptakan Kamis, semua binatang. Berarti dulu mana ayam sama telur? Allah nyiptakan hewannya apa telurnya? Hewannya apa telurnya? Nah, seru jawabannya. Disian dindok ambil ayam. Ayam. Baru Allah jadikan berkembang biak dengan ovipar, vivipar, ovovivipar, opo, mbu. Pelajaranmu biyen masuk kailing. Terus dan menjadikan Adam alaihissalam sesudah asar pada hari Jumat, setelah selesai tercipta seluruh makhluk pada saat terakhir di hari Jumat antara asar dan malam. Jadi Adam itu dicipta terakhir. Berarti disian di bumi mbak Adam, disian di langit mbak Adam, disian di ayam ambek Adam. Tapi saya ini ayamnya mau pangan. Jadi Adam itu terakhir hari Jumat, waktunya antara asar sampai malam. Nah, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, itu sudah berjalan waktu. Kembali kepada surah At-Taubah, surah 9 ayat 36. Pada hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi, waktu sudah berjalan, belum dicipta terakhir setelah waktu berputar, berjalan setahun bulan. Minha arba'atun, antara 12 itu ada 4 bulan suci.
Hurum jamak dari haram. Haram artinya suci. Masjidil Haram, masjid suci. Tanah haram, tanah suci. Anak haram, loh, kok menengahi? Ya, sebetulnya kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang lahir dalam kondisi fitrah. Baik, silakan baca tafsirnya. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ismail, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Sirin dari Abu Bakr, bahwa Nabi SAW berkhutbah dalam haji wadahnya. Antara lain beliau bersabda, ingatlah, sesungguhnya zaman telah berputar seperti keadaannya sejak hari Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi tidak ada perubahan sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Zaman berputar sampai saat ini sama, tidak ada perubahan. Setahun, lanjut, 1 tahun. 1 tahun terdiri atas 12 bulan. 4 bulan diantaranya adalah bulan-bulan haram. 4 diantaranya adalah bulan-bulan suci. Satun muwaliyah, yaitu 3 berturut-turut, 3 berurutan, 1 menyendiri. 3 yang berurutan itu, yaitu bulan yang yaitu yang lainnya ialah Rajab Mudhar. Rajab Mudhar, nyempal ini. Bulan berapa Rajab itu? Saya tanya, bulan Agustus bulan berapa? Langsung jawab. Sampai niku lebih kenal bulane. Iyo. Takok bulan Rajab bulan piro menengai. Ayo dihitung mulai pertama. Muharram. Iki kadang nyebut keliru, Suro. Ayo, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ana iki jawab kabeh. Ya mesti nek awal mari awal ya akhir ya. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, terus Jumadil Ula, Jumadil Akhir, terus Rajab. Berapa bulan Rajab itu? Bulan ke-7, menyendiri. Nah, Rajab ini disebut dengan kalimat Rajab Mudhar, padahal Mudhar itu salah satu suku bangsa Arab. Ada apa? Rajab kok dinisbatkan kepada Mudhar, salah satu suku bangsa Arab. Nabi membenarkan perkataan Bani Mudhar tentang bulan suci yang nyempal, menyendiri. Apa kata suku Mudhar tentang Rajab? Lanjut, 3 berurutan di situ. Satu menyendiri. Beliau menisbatkan kepada suku Mudhar karena membenarkan 3 bulan diantaranya berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Lalu Rajab Mudhar terletak di antara bulan Jumadha dan Sa'ban. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengidofahkan atau mengaitkannya dengan Mudhar untuk menjelaskan bahwa menjelaskan kepada mereka kebenaran perkataan orang-orang Mudhar terhadap bulan Rajab. Ada apa kata Bani Mudhar tentang Rajab? Bahwa bulan Rajab terletak di antara bulan Jumadha dan Sa'ban, bukan seperti yang diduga oleh orang-orang Rabi'ah. Nah, orang-orang Mudhar mengatakan bulan suci terletak di antara Jumadil Akhir dan Sa'ban.
Tidak seperti apa yang diucapkan suku bangsa Arab yang lain yang bernama suku Rabi'ah. Apa kata Bani Rabi'ah? Orang-orang Rabi'ah yang mengatakan bahwa bulan Rajab yang diharamkan atau disucikan ialah bulan yang terletak di antara bulan Sya'ban dan Syawal. Terletak antara bulan Sya'ban dan Syawal. Ini pendapat Bani atau suku Rabi'ah, bahwa bulan suci yang menyendiri, yang nyempal itu adalah antara Sya'ban dan Syawal. Berarti bulan apa? Antara Sya'ban dan Syawal. Ramadan. Ternyata pendapat suku Rabi'ah ini tidak dibenarkan oleh Nabi. Benar bulan suci itu adalah Rajab, bukan Ramadan. Maka Ramadan bukan bulan suci. Bulan suci adalah bulan Rajab. Baik, kita sudah tahu Zulqaidah salah satu di antara bulan apa? Bulan suci. Demikian pula Zulhijjah termasuk bulan suci. Nah, di dalam bulan Dzulhijjah ini dibagi menjadi dua. Ada yang bernama hari-hari yang telah ditetapkan atau ditentukan. Ada yang bernama hari-hari yang berbilang. Hari-hari yang ditetapkan itu bernama ayyamam ma'dudat. Maaf, saya ulang, keliru. Hari-hari yang ditentukan atau ditetapkan itu adalah ayyamam ma'lumat. Ayyamam ma'lumat. Hari-hari yang berbilang tidak lain adalah ayyamam ma'dudat. Ayyamam ma'lumat, ayyamam ma'dudat. Ayyamam ma'lumat yaitu terletak di antara tanggal mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Itu namanya ayyamum ma'lumat, hari-hari yang ditetapkan. Adapun ayyamum ma'dudat, hari-hari yang berbilang 11 Hijjah, 11, 12, 13. Orang bilang namanya hari tasyrik, hari aklu wasyurbi, hari makan dan minum. Itu hari-hari yang berbilang. Nah, ayyamum ma'lumat 1 sampai berapa tadi? Sampai 10. Di mana dalilnya? Buka surat Al-Had, surah 22 ayat 28. Kita baca tafsirnya nanti ya, Ibnu Katsir. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahu fi ayyamin ma'lumat. Fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Apa kata Allah? Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rizki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Kata Allah Jalla wa'ala, liyashhadu, hendaklah mereka mempersaksikan manafi'ah, berbagai macam manfaat. Manfaat apa? Manfaat min bahimatil an'am,
manfaat hewan ternak. Dengan cara bagaimana? Mempersaksikannya. Yadhkurusmallah, dengan banyak berzikir, menyebut nama Allah. Kapan? Fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah ditetapkan. Silakan baca tafsir. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, supaya mereka mempersaksikan berbagai manfaat bagi mereka, yakni manfaat untuk dunia dan akhirat. Manfaat dunia dan akhirat. Adapun manfaat akhirat, manfaat akhirat bagi mereka ialah mendapat ridho dari Allah SWT, surga dan ridho Allah. Sudah tidak bisa ditolak dan dipungkiri, semua sepakat. Itulah manfaat akhirat. Sekarang manfaat dunia. Apa manfaat dunia? Sedangkan manfaat dunia ialah apa yang mereka peroleh dari hewan kurban dan perniagaan. Nah, apa yang mereka peroleh, apa yang mereka dapatkan dari hewan ternak, baik dalam urusan dunia ataupun urusan dinia. Dunia, dinia. Urusan dunia dan urusan agama. Kalau kurban itu urusan apa? Halo? Dinia apa dunia? Dinia, urusan agama. Kalau hewan ternak dalam urusan duniawi apa? Satu, sebagai konsumsi. Sampean sate, sampean krengseng, sampean rendang. Wis sebutno kan tente iki sampai mari jam 10. Nek perkara ngono sampean ro kabeh. Sebagai sarana transportasi, ada nggak hewan ternak? Sekarang saya mau tanya, yang dimaksud hewan ternak di sini apa? Baik, lanjutkan sedikit tafsirnya. Hal yang sama telah dikatakan oleh Mujahid dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang, bahwa yang dimaksud dengan manfaat ialah manfaat dunia dan akhirat. Sama halnya dengan apa yang disebutkan oleh firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah 198. Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia atau rezeki hasil perniagaan dari Rabb kalian. Ya, sekarang saya tanya dulu. Di samping kita konsumsi, tapi juga kita jadikan sebagai sarana perniagaan, diperdagangkan. Ternak itu diperdagangkan nggak? Diperdagangkan. Sekarang apa ternak yang dimaksud? Apa Pak contohnya ternak Pak? Sapi, kambing, unta, ayam, bebek, lele pisan, kelinci, ono kelinci barang ya. Hewan ternak di sini hewan ternak menurut Allah, duduk menurut awakmu. Menurut Allah itu hewan ternak bahimatul an'am apa? Buka surah Al-An'am, surah hewan ternak, surah yang ke-6 ayat 142, 143. Thamaniyata azwaj minadh-dha'ni ithnain wa minal ma'zi ithnain. Apa kata Allah? Yaitu 8 binatang yang berpasangan. 8 binatang yang berpasangan. Jadi nek berpasangan totale 8. Nek lanang wedok dadi 8. Berarti kalau dari jenis cuman berapa berarti? 4. Jadi gak akeh sing dimaksud hewan ternak menurut Allah iku. Yang ini dipakai untuk apa? Urusan dinia agama, dan dipakai urusan perniagaan. 4. Apa saja? 1, sepasang domba. pertama, wa minadh-dha'ni itsnain, sepasang domba. Berarti apa mbek apa?
Sepasang apa dan apa? Ojo alus-alus rek. Hewan itu cukup jantan, betina. Iki enggak pria wanita. Jantan, betina. Wa minal ma'zisnain. Apa? Yang kedua? Sepasang kambing. Sepasang kambing. Jadi domba sama kambing ternyata beda. Yang dulu menggantikan Ismail itu domba apa kambing? Makanya seje ono domba, ono kambing. Ya, yang menggantikan Ismail dulu itu domba. Sudah dua kan? Ayat berikutnya 143. Wa minal ibil itsnain wa minal baqari itsnain. Apa katanya? Dan sepasang unta. Sepasang unta. Ibil. Terakhir? Dan sepasang lembu. Sepasang lembu. Sapi. Jadi inilah yang dimaksud hewan ternak yang dipakai untuk kurban. Cuman domba, kambing, unta, sapi. Inilah hakikat ternak. Bebek gak mlebu. Masih wong nyebut ternak. Nek ayam bebek mlebu, engko ana wong kurban lele. Soalnya kadang lele yo disebut ternak lele, nggak masuk. Makanya ternak menurut awakmu seje, ambek menurut Allah. Menurut Allah cuma 4 jenis. Inilah yang diambil manfaatnya untuk perkara agama sebagai kurban wajib, untuk perkara agama sebagai akikah sunnah muakkadah. Selain kurban ada akikah. Juga sebagai apa? Untuk bayar dam. Kalau bayar dam hukumnya wajib. Membayar kafarat. Kadang diperintah menyembelih kambing atau domba. Tapi juga untuk manfaat dunia. Apa? Diperdagangkan. Makanya ono belante. Apa belante? Hah? Totolan apa? Sapi. Ini untuk perniagaan, juga sebagai alat transportasi. Yang mana sebagai alat transportasi dari 4 ini? Sapi, biyen ono cikar. Onta isok ditumpai. Nek wedhus ojo rek sano. Wedhus kok ditumpai. Ini di samping diperdagangkan, membantu pekerjaan manusia. Unta membantu pekerjaan manusia. Di sawah untuk membajak sawah bisa. Inilah manfaat yang harus diperlihatkan, dipersaksikan. Dengan cara apa? Wa yadhkurusmallah, dengan memperbanyak berzikir, menyebut nama Allah. Kapan? Fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang ditetapkan. Kapan itu? Baca tafsir lanjutannya. Al-Hajj 28. Supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rizki Allah yang telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Syu'bah dan Hasim telah meriwayatkan dari Abu Bishr, dari Sa'id, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa hari-hari yang ditentukan ialah hari-hari belasan. Hari-hari belasan, yaitu terus Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini secara taklid, hanya dengan ungkapan jazm dengan sanad yang sama. Hal yang sama telah diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, Mujahid, Qatadah, Atha, Sa'id ibnu Jubair, Al-Hasan, Adaha, Atta al-Qurasani, Ibrahim an-Nakhai, yang hal ini dijadikan pegangan oleh mazhab Imam Syafi'i dan pendapat yang terkenal dari Imam Ahmad ibnu Hanbal. Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ur'urah dari Sulaiman dari Muslim al-Batin
dari Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW yang telah bersabda, tiada suatu amal perbuatan di hari manapun yang lebih utama daripada amal yang hari-hari ini. Mereka bertanya, tidak pula berjihad di jalan Allah? Rasulullah SAW menjawab, tidak pula berjihad di jalan Allah. Iya, itulah Yaumul Ashr, hari yang 10, yakni mulai tanggal 1 sampai 10 hari, mulai 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Inilah ayyamum ma'lumat, hari-hari yang telah ditetapkan, ditentukan oleh Allah agar kita banyak berzikir kepada Allah. Bahkan bukan hanya berzikir, seluruh amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sampai ada yang mengatakan, sampai dalam hadis disebutkan, ma min amalin, tidak ada satu amal afdalu, yang lebih utama, min hadhil ayyamil ash, yang lebih utama dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, melainkan amal itu a'dhamu wa ahabbu ilallah, lebih utama, lebih agung dan dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Illa hadhil ayyamil ash, melainkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ada yang mengatakan, apakah tidak bisa ditandingi walal jihad fi sabilillah? Tidak bisakah ditandingi dengan jihad, berperang di jalan Allah? Kata Nabi, tidak. Tidak bisa ditandingi dengan jihad di jalan Allah. Illa, kecuali satu-satunya yang bisa menandingi. Apa itu? Lanjut. Tidak pula berjihad di jalan Allah terkecuali seorang lelaki yang mengorbankan jiwa dan hartanya di jalan Allah, dan yang pulang hanya namanya saja. Iya. Illa rajulun, kecuali seseorang, kharaja min baitih, keluar dari rumahnya berjihad fisabilillah, falam yarji minhu syai'an, tidak kembali sesuatu apapun darinya, tidak kembali hartanya, tidak kembali jiwanya, itulah yang bisa menandingi. Berarti orang ini pulang hanya tinggal apa? Tinggal namanya. Berarti orang ini mati apa? Syahid. Satu-satunya yang bisa menandingi amalan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah hanyalah mati syahid. Jihad pun tidak bisa, kecuali harus sampai mati. Makanya jangan lewatkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sampun napa dereng? Dereng napa sampun? Sampun. Sampean kok ndisi Ibu? Makanya dikaji sadurunge, dadi engko nek wis wayahe mlebu, iki kita semangat. Silakan amal apapun secara umum, yang wajib maupun yang sunnah. Kalau amalan-amalan yang wajib itu usahakan apa? Tabkir lil faraid, berpagi-pagi, bersegera dalam perkara-perkara yang wajib. Karena yang bisa menandingi hanya mati syahid. Inilah keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah yang disebut dengan ayyamum ma'lumat. Diperintah kita banyak berzikir mengingat Allah. Bahkan bukan hanya salat 5 waktu, bukan hanya amalan-amalan wajib yang lainnya, termasuk banyak menyebut nama Allah. Fa'akthiru bitakbir wa tahmid wa tahlil. Perbanyaklah oleh kalian di saat itu takbir, dengan tahmid, dengan tahlil. Tahlilan, cece. Cece kok ponakane. Cece masih ditambahi an. Sembarang nek tambahi dadi elek. Yasin iku apik nek diwaca, tapi nek mau tambahi an dadi cece maknai. Baik, bojo iku apik nek tambahi an dadi elek. Apa, Bu? Iku bojo sing asli gak apa-apa, aja sampai bojo
Baik, silakan lanjutkan tafsirnya. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Abu Uwana dari Mujahid dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tiada suatu hari pun yang lebih besar di sisi Allah dan lebih disukai untuk dilakukan amal di dalamnya selain hari-hari yang 10 ini. Maka berbanyaklah oleh kalian di hari-hari ini membaca tahlil, terus takbir dan tahmid. Bagaimana kalimat tahlil? La ilaha illallah. Bagaimana tahmid? Alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar. Silakan perbanyak secara mutlak. Apa mutlak? Tidak terikat oleh waktu dan tidak terikat oleh jumlah hitungan. Bahkan kita diharamkan menetapkan hitungan wocon ping 1000, nggak oleh, karena hitungan itu syariat. Syariat itu datang dari siapa? Allah. Nah, jangan kita tetapkan hitungan-hitungan dalam zikir. Yang boleh menetapkan hitungan zikir itu adalah Allah dan Rasulnya, kecuali ada dalilnya. Kita ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali habis subuh, 100 kali habis asar. Nah, itu ada dalilnya dalam Sahih Muslim tentang zikir pagi petang. Silakan amalkan. Atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Kapan? Ba'das subuh wa ba'dal maghrib. Kalau ini ba'dal maghrib 10, bukan ba'dal asar. Ada dalilnya. Atau tahlil yang lain, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kapan? Nek arep melebu nek arep melebu pasar. Mangkane sampean tak takoki ketokane iki biyen bendina nang pasar gak tau ndonga iki. Ketokane. Mangkane kadang ngentit lombok yo an. Jupuke mbuh nyawuk dhewe. Ya gara-gara kan gak diwaca dongane kena setan. Sing gak dibutuhno tuku teko mangang nganggur. Gara-gara apa? Kena syaitan. Karena setan itu pusatnya di pasar. Makanya ini arep mlebu pasar jok lali donga niku. Termasuk pasar tradisional, yuk pasar modern. Apa itu? Mall. Mlebu mall maca iku dhisik. Itu tahlil, bacaan tahlil itu. Supaya kita tidak digoda oleh syaitan. Karena pasar itu tempatnya orang menipu, orang ngentit, orang nyuri timbangan, ngurangi tangan, orang sumpah palsu, tempatnya riba, rolas. Itu syaitan, itu tempatnya di pasar. Makanya doanya adalah tahlil. Jadi sampai itu bendino tahlilan. Oh, ya bahasanya. Kalau sama-sama dikatakan tahlilan, jadi kita ini setiap hari baca tahlil, tiap hari baca tahlil. Mulai dari zikir pagi, zikir petang. Ketika kita masuk ke mall, masuk pasar, itu tahlil yang dibaca. Dan itulah tahlil yang paling baik, yang memberikan dampak manfaat yang besar. Apa kata Nabi? Coba dibuka 2313 Sahih Muslim tentang bacaan tahlil tersebut. Apa faedah manfaatnya? Dari Abu Hurairah. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata. Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Siapa membaca kalimat tahlil, apa saja? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau yang ini tanpa yuhyi wa yumit, harus sesuai dengan apa yang diajarkan. Ojo ditambahi, ojo dikurangi. Berapa yang harus dibaca?
100 kali dalam sehari, 100 kali dalam sehari. Apa faedahnya? maka dia memperoleh pahala sebanyak pahala memerdekakan 10 orang budak. Seperti memerdekakan 10 orang budak. Sampean duwe budak, umpama duwe gorong karuan ikhlas membebaskan. Apa meneh duwe budak ayu, eman enggak? Kayak duwe-duwe wae. Terus dan dicatat untuknya 100 kebajikan. dicatat 100 kebaikan. 3 dihapus, serta dihapus daripadanya 100 kesalahan. 100 kesalahan dihapus dengan baca 100 kali. Yang keempat, dan pada hari itu dia terpelihara dari godaan setan sampai petang. dilindungi, dijaga oleh Allah dari godaan setan sampai petang. Artinya kalau dibaca di pagi hari dilindungi sampai petang, dibaca di petang hari atau sore hari dilindungi selama semalam. Makanya 100 di pagi, 100 di petang hari, dijaga oleh Allah dari syaitan. Makanya nek sampean takut disantet, ditenung, ditelu, digendam, dipelet, diuyak-uyak, amalkan ini. Makanya sampean gampang kena setan gara-gara apa? Males zikir. Ini contoh zikir yang muqayyad. Apa muqayyad? Ditetapkan waktunya dan juga ditetapkan hitungannya. Adapun yang mutlak bebas, kapanpun boleh. Mau di masjid, mau di jalan, mau di rumah, mau di kantor, mau di atas, mau di bawah. Sing penting ojo sampai nang WC ambek dodok sampai la ilaha illallah. Tak boleh. Ini wa yadhkurusmallah. Kembali ke tafsir. Dan perbanyaklah berzikir kepada Allah, menyebut namanya, perbanyak tahlil, takbir, tahmid di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian Imam Bukhari mengatakan bahwa Ibnu Umar dan Abu Hurairah keluar menuju pasar di hari belasan, yaitu di bulan Dzulhijjah ini. Maka keduanya bertakbir dan orang-orang yang ada di dalam pasar ikut bertakbir bersama takbir keduanya. Imam Ahmad telah meriwayatkan melalui Jabir secara marfu bahwa hari-hari belasan inilah yang disebut oleh Allah dalam sumpahnya melalui firman Allah, Quran surat Al-Fajr ayat 1 sampai 2. wal fajr walayalin nash. Apa itu? Dan malam-malam yang 10. Malam-malam yang 10. Ada yang mengatakan malam yang 10 itu adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau 10 yang lebih utama malamnya di bulan Ramadan. Kalau 10 yang lebih utama siangnya yaitu bulan Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah di siang hari. Di Ramadan 10 hari yang terakhir di malam harinya. Terus lanjut. Sebagian ulama salaf mengatakan sesungguhnya hari-hari tersebut adalah hari-hari yang dimaksud oleh Allah SWT dalam Quran surat Al-A'raf ayat 152, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Di dalam kitab Sunan Imam Abu Dawud disebutkan bahwa Rasulullah SAW melakukan puasa di hari-hari 10 ini. Iya, Rasul melakukan puasa di hari-hari yang 10 itu. Makanya para ulama membolehkan berpuasa di bulan Dzulhijjah mulai tanggal 1 sampai 9. Karena Allah telah bersumpah. Dan 10 hari pertama inilah tambahan dari bulan Zulqaidah. Zulqaidah 30 hari ditambah 10 hari di bulan Dzulhijjah, genap 40 hari. Itulah yang dilakukan Nabi Musa ketika di Tursina. Surah Al-Baqarah itu ayat yang ke-50 51 kalau atau 52. Setelah itu sebelum summa afaina wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma attakhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Apa kata Allah? Dan ingatlah
ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah 40 malam. Sesudah 40 malam itu terjadi, yaitu di bulan Zulqaidah, full 30 hari ditambah 10 hari di bulan berikutnya, yaitu bulan Dzulhijjah. Makanya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini juga waktu-waktu yang luar biasa. Diturunkannya Taurat kepada siapa? Musa. Baik, kemudian kembali ke tafsir. Hari-hari yang 10 ini mencakup hari Arafah yang telah ditetapkan di dalam kitab Sahih Muslim melalui Abu Qatadah bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai mengerjakan puasa di hari Arafah. Maka beliau SAW menjawab, saya menduga bahwa Allah akan menghapuskan dosa tahun yang silam dan tahun yang akan datang. Itulah salah satu di antara amalan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Di samping puasa sunnah dimulai tanggal 1 dan seterusnya, yang lebih utama dan sepakat para ulama salaf dan kholaf yaitu puasa Arafah yang dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah, yang manfaatnya kata Nabi, buka Muslim 1918. Silakan. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi SAW bersabda. Apa sabda beliau? Apabila kamu melihat bulan. Inilah amalan berikutnya. Apabila kalian melihat bulan Dzulhijjah. Lanjut. Iya, lanjut. Itu puasa Arafah. Bercukur dan memotong kuku. Bukan. 1125. Puasa Sa'ad. Iya. Puasa Arafah di situ. Ada sampingnya. Keutamaan puasa Arafah dan Asyura. Dua di situ digabung. 1131 atau berapa? Oh iya, Arafah dan Asyura. Arafah dan Asyura. 11 berapa? 1131. Nah, silakan. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW ditanya orang tentang puasa hari Arafah. Jawab beliau, semoga dapat menghapus dosa tahun yang lalu dan yang akan datang. Iya. Nabi ketika ditanya tentang apa faedah dan manfaat puasa hari Arafah, Nabi mengatakan ayyukaffiras sanatal madiyah wal baqiyah. Semoga dapat menghapus dosamu tahun lalu dan tahun yang akan datang. Berarti berapa tahun? 2 tahun. Lumayan nggak? Lumayan. Tapi ingat, yang dihapus Bu, dosa besar apa kecil? Kecil. Dosa gede gak iso dihapus mek poso Arafah. Contoh dosa apa? Mateni wong. Contoh meneh dosa zina. Iso nggak dihapus dengan puasa Arafah? Enak lah. Mari teko doli. Enggak kan? Bener nggak itu? Saya ono ta? Apa? Saya ono doli. Hah? Gak ada kah? Loh kenapa? Ditutup. Liku lawang ngarep. Sampeyan gak ada lawang buri. Cari ibu-ibu ono iku. Iya. Sama ibu-ibu langsung kasih dak lah nang ngono. Ya. Jadi dosa besar membunuh, berzina, minum khamr, berjudi, dan 70 jenis dosa yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair tidak bisa dihapus dengan puasa sunnah Arafah. Dia hanya bisa menghapus dosa-dosa kecil. Contoh zinanya mata. Apa zinanya mata? Ngelirik. Ngelirik siapa?
Ya iku. Dosai mulut. Ini yang bisa dihapus. Apa dosanya mulut? Ya, ngerasani dosa gede, Bu. Astagfirullah. Riba itu dosa besar. Makane bendino ngerasani wong. Dipikir dosa cilik dadakno. Itu dosa besar itu. Dosa kecil mulut iki lho, mangkel titik so. Mangkel titik so. Apa? Meso. Sampeyan kan biasa meso. Itu dosa kecil bisa dihapus secara otomatis dengan amalan ibadah-ibadah sunnah. Tapi kalau dosa besar gak bisa. Riba dosa besar, Bu. Sampeyan harus minta maaf sama orang yang diriba itu. Orangnya kalau gak beri maaf masih tetap gak berdosa. Masih dituntut sampai di akhirat nanti. Aku gak terima ya Allah, biar aku dirasani entek ngame, kurang golek. Saya minta keadilan. Akhirnya pahala kita diambil, diberikan kepada orang, kepada orang yang kita ghibah atau kita rasani. Itu dosa gede itu, hati-hati. Jangan dianggap dosa kecil. Dosa kecil itu loh, contohnya mau itu. Senengane meso, nek gak ngono lata, barang lugur sing disebut penghuni bonbin ya. Nah, ini tuh ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Jadi menghapus dosa tahun lalu dan yang akan datang itu manfaat puasa Arafah. Inilah amalan-amalan di 10 hari pertama. Pertama, dianjurkan kita memperbanyak zikir-zikir kepada Allah. Yang kedua, melaksanakan puasa sunnah, boleh mulai 1 sampai 9. Yang ketiga, khusus di hari Arafah kita dianjurkan puasa Arafah. Seandainya tidak puasa yang lain, ya paling tidak puasa Arafah. Baru kemudian yang keempat apa? Dianjurkan kita memperbanyak takbir muqayyadah yang ditetapkan oleh Allah yang berbunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Riwayat Ad-Daruqutni itu jumlah takbirnya 2. Adapun riwayat Al-Hakim takbirnya 3. Semuanya sunnah. Daruqutni 2, Imam Al-Hakim 3. Silakan. Nek Muhammadiyah itu biasa NO biro, Saudi biro 3. Podo ae, mau loro mau 3, sing penting gak 8. Kayak aturan dewi sampean. Sama, ada dalilnya. Silakan. Cuman kalau yang Daruqutni itu kaitannya dengan Idul Kurban, itu disebutkan dalam hadis 2 kali takbirnya. Dan kapan dimulainya? Dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah mulai takbir. Kapan? Setelah sholat subuh. Nanti imam setelah sholat subuh di tanggal 9 Dzulhijjah dia bertakbir diikuti oleh para jamaah. Sampai kapan berakhirnya? Berakhir sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Berarti takbir yang paling lama itu 9, 10, 11, 12, 13. Berarti berapa hari? 5 hari. Beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri itu tuntunannya tanggal 1 Syawal, mulai dari setelah sholat subuh pergi ke sholat id, setelah sholat id kholas, nggak ada takbir, pendek. Adapun Dzulhijjah mulai tanggal 9 hari Arafah setelah sholat subuh sudah mulai bertakbir, terus diperbanyak takbir muqayyad, ditetapkan redaksinya dan saat waktunya. Adapun mutlak bebas, Allahu Akbar, Alhamdulillah, bebas. Tidak harus diurutkan dengan kalimat tadi itu. Inilah amalan-amalan di 10 hari di bulan Dzulhijjah. Yang kelima, amalan apa lagi? Tidak kalah pentingnya, yaitu sholat id. Para ulama menghukumi sholat id, sebagian mereka
berpendapat hukumnya wajib. Kenapa? Berdalil dengan bahwa Rasul tidak pernah meninggalkan sholat id seumur hidup beliau, nggak pernah. Yang kedua juga dengan dalil bahwa sholat id ini bisa menggugurkan sholat Jumat, tapi sholat duhur tetap. Kenapa wajib? Sebagian ulama berpendapat wajib. Kenapa? Karena wanita-wanita yang haid, wanita-wanita yang dipingit untuk sholat id dianjurkan keluar. Mereka yang tidak punya baju, tidak punya jilbab, kata Nabi, latalbasuha jilbabaha, pinjami dia pakaian luar, pinjami dia jilbab, supaya dia hadir ke tempat sholat id, meskipun di sana tidak ikut sholat, tapi menghadiri khutbah, mendengarkan nasihat dari khotib. Keluar itu, masih haid, masih gak sholat. Dengan alasan inilah para sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib, tapi sebagian lagi menghukumi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Yang keenam, apa amalan yang dilakukan di bulan Dzulhijjah? Yaitu udhiyah, berkurban. Inilah perintah Nabi SAW bahwa bagi setiap kepala keluarga setiap tahun, kalau dia diberi kemampuan, wajib menyembelih hewan kurban. Buka Ibnu Majah nomor 2550. Ketika itu Nabi sedang wukuf di Arafah, berarti tanggal 9 Dzulhijjah. Beliau berpesan kepada manusia ketika itu. Silakan. Dari Mikhnaf bin Sulaim radhiyallahu an, ia berkata, kami wukuf di Arafah di sisi Nabi SAW. Maka beliau bersabda, wahai manusia sekalian, Ayyuhan nas, sesungguhnya wajib atas setiap keluarga, inna ala kulli ahli baitin, sesungguhnya bagi setiap kepala keluarga. Setiap kapan? Lanjut. Dan menyembelih hewan setiap tahun. Fi kulli am, setiap tahun, udhiyah, wajib menyembelih hewan kurban. Ini seruan bagi seluruh umat manusia. Wajib bagi siapa? Satu, kepala keluarga. Walaupun anggota keluarganya banyak, bojone papat, anake 20, masih kurbane mek sitok wedhus, nggak masalah. Dan itu untuk seluruh anggota keluarganya. Inna ala kulli ahli baitin, kata Nabi, sesungguhnya bagi setiap kepala keluarga, fi kulli am, setiap tahun, udhiyah, wajib menyembelih hewan kurban. Tentu dengan catatan apa yang ketiga? Bagi yang mampu. Sebagaimana sabda beliau, buka 2549. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa memiliki keluasan, maka siapa yang memiliki keluasan, kelapangan harta, tetapi tidak berkurban, walam yudhi, sementara dia tidak berkurban, apa kata beliau? Maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Fala taqrabanna musallana, maka jangan kalian mendekati tempat sholat kami, kata Nabi. Jangan kau mendekati tempat sholat kami. Kalau kau diberikan keluasan harta, tapi kalian tidak berkurban. Bagaimana yang dimaksud memiliki keluasan harta? Yaitu jika berkumpul dua syarat. Pertama, dia hadir mulai tanggal 1 sampai tanggal 13.
tanggal 1 sampai tanggal 13. Dia hadir, dia masih hidup di saat itu. Nek mati bulan Dzulqa'dah ya gak wajib wis mati kok. Ya, dia hadir diberi kesempatan waktu mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah. Karena ini waktunya untuk mempersiapkan kurban. Yang kedua, dia memiliki hewan ternak atau harta senilai 1 hewan ternak, minimal kambing. Berapa harga kambing, Pak? 1 ekor 3 juta. Ada nggak yang lebih kecil dari itu? Ada. Berapa juta? 2,3. Kok detail sampai ono 0,3 barang? Oh, total kambing tibae. Di sini aja. Hah? Murah di sini. Ah, ini berarti tuku kene ae ya, murah. Kok dhisik cempe pasan. Ya. Minimal punya harta senilai seekor kambingnya kecil, nggak masalah. Mampunya itu kok. Tapi nek duwemu akeh, tuku wedhus sing gedene koyo sapi, ono nggak? Ono. Pedet tapi sak gedene pedet ya kan. Silakan kalau punya duit banyak, punya duit senilai 1 ekor kambing, dan pada saat kalian hadir tanggal 1 Dzulhijjah sampai 13. Saiki duwene kapan? Tanggal 5 durung duwe, tanggal 9 durung duwe, tanggal 11 oleh rezeki. Masih ada kesempatan nggak? Boleh hari tasrik, nggak masalah. Waktu diberi waktu oleh Allah Jalla wa'ala. Harta mungkin barangkali kita nggak tahu kapan, di tanggal berapa. Tapi nek duwene tanggal 15 Dzulhijjah, seiso kurban nggak? Kaiso. Tapi nek bancaan nyate bareng boleh. Tapi duduk kurban karena waktunya sudah habis hari tasyrik. Nah kalau tanggal 1 sudah punya duit, niat dan beli kambing segera itu. Nek kangen apa kan kok ngelerek HP murah gak sido kan, iya kan? Waduh rek duitku 3 juta arep tak kurban tuku wedhus, tiba ono HP murah iki anyar, wonge boto duit ya apa yen ae. Halo, HP apa wedhus? HP apa wedhus? Ya sekono iku, anakmu iku. Ya, dia kan gak ngerti ya kan pentingnya kurban. Sing penting luwe apik HP, ya. Wedhus, gak percaya. Mangane nek duwe dhuwit menengos, moro-moro tukono wedhus. Katanya mau beli HP, lah kita tukono wedhus. Nangis enggak? Terobati dengan hadirnya kambing, kena digawe dolenan. Bendino isu awan ya golekno pangan, seneng arek cilik. Baik. Ini berkurban. Siapa yang memiliki kelapangan tapi tidak berkurban, jangan dekati tempat sholat kami. Makanya berkurban itu wajib setiap tahun bagi kepala keluarga. Cukup 1 ekor kambing. Diberi kemampuan 2 ekor kambing, diberi kemampuan 3 ekor kambing, tetap atas namakan kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga. Dengan kalimat apa ketika menyembelih? Bismillah, Allahu Akbar, hadza anni wa ahli. Ini dariku dan seluruh anggota keluargaku. Maka semua anggota keluarga dapat pahala yang sama, berapapun kambingnya. Nah kadang-kadang keliru. Tahun ini mampu membeli 3 ekor kambing. Keluarganya ada suami, istri, anak 5. Karena punya 3, ini kambing ya sementara buat papa, ini buat mama, tinggal 1 buat kakak barep. Adike sakno, kamu nanti tahun depan. Ini tidak cerdas berkurban seperti ini. Kurban yang cerdas itu seluruh
berapapun kambing yang mau kita sembelih, sapi berapapun yang kita sembelih, di atas namakan kepala keluarga dan ditutup dengan ahli dan keluargaku, maka semua anggota keluarga akan dapat pahala yang sama, termasuk orang tua kita, baik yang hidup maupun yang meninggal, karena mereka adalah tanggungan kita. Makanya nggak perlu kurban khusus orang tua yang sudah meninggal, nggak ada tuntunan. Yang meninggal itu ngikut yang hidup. Kalau saya berkurban 1 ekor sapi, saya katakan saya berkurban Bismillah, Allahu Akbar, hadza anni, ini dariku, wa ahli, dan keluargaku. Maka istri-istri saya dapat pahala yang sama, anak-anak saya mendapatkan pahala yang sama, termasuk orang tua saya yang masih hidup dan yang sudah meninggal, dapat semuanya. Ada yang nanya, istri-istrinya berapa? Loh, iku seje bahasan iku rek, ojo nang kene. Oh niku rek kesusu ae, ojo kesusu ah. Gitu. Nabi pernah berkurban untuk dirinya dan seluruh umatnya. Ini dalil yang dipakai bahwa orang yang sudah meninggal di antara orang tua kita tetap dapat pahala. Buka Abu Dawud nomor 2810. Silakan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bersama Rasulullah SAW melaksanakan sholat Idul Adha di musola. Musola. Sholatnya di mana? Musola. Musola. Apa musola itu? Musola adalah tanah lapang tempat sholat id. Itu namanya musola. Nek ono gedung ditulisi musola, padahal di situ sholat 5 waktu, iku keliru, iku masjid. Kalau ditambah dengan sholat Jumat, namanya masjid jami. Ini ada Jumatan. Ini namanya apa? Masjid. Keliru nanti jenenge musola. Musola itu tanah lapang tempat sholat id. Rasulullah kalau sholat id itu di musola, tanah lapang, bukan masjid. Masjid karena di 5 waktu istiqomah adzan dan iqomah berjamaah di sini. Baik, kemudian ketika Rasulullah SAW mengakhiri khutbah, beliau turun dari mimbar dan didatangkan kepada beliau seekor kambing kibas. Kambing kibas, kabshan, kambing kibas, ya. Diapakan kambing itu? Lalu beliau menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri. Dengan tangan beliau sendiri beliau menyembelih dan mengucapkan apa? Pada saat menyembelih beliau mengucapkan dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Ini adalah dariku. Hadza anni. Dan dari umat-umatku yang belum berkurban. Wa amman lam yudhi min ummati, dan juga dari umatku yang belum berkurban. Saya tanya, umat beliau ketika itu sudah ada yang mati nggak? Saya tanya, umat beliau pada saat itu belum ada yang lahir nggak? Umat beliau ada yang belum lahir nggak? Seluruh umat beliau yang sudah mati ataupun yang belum lahir tercover dengan kurbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nek ana wong sak umur urip gak mampu kurban saking kereni, dia sudah tercover oleh kurbannya siapa? Nabi. Dari dalil ini bahwa kita sebagai pemimpin kepala keluarga bisa berkorban untuk diri kita, untuk istri dan anak-anak kita, karena dia adalah umat kita, termasuk yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Oleh karena itu tidak ada dalil tuntunan berkurban diperuntukkan orang yang sudah meninggal sendirian. Artinya apa? Tidak diikutkan dengan yang hidup. Yang meninggal ini ikut yang hidup, tidak bisa sendiri. Tua kita nggak bisa. Ini kurbani bapak. Nggak perlu. Atas nama sampean sebagai anak laki-laki, sebagai lokomotif, gerbongnya adalah istri-istri, anak-anak dan orang tua. Mereka sudah mendapatkan pahala yang sama.
Berapapun yang dijadikan kurban, mau kambing 5, mau kambing 10, mau kambing 20, niatnya sama, masing-masing nanti semua dapat pahala yang sama. Itulah matematika cerdas, duduk dibagi. Sementara jumlahnya cumpon, anggota keluarga banyak, ada yang tidak kebagian. Nggak perlu dibagi dengan satu nama, atas nama satu orang. Inna ala kulli ahli baitin, sesungguhnya bagi setiap kepala keluarga setiap tahun wajib menyembelih hewan kurban. Yang terakhir, bagi mereka yang berniat menyembelih kurban ketika sudah masuk tanggal 1, hendaklah jangan mencukur rambut dan kukunya sampai hewannya disembelih. Buka Muslim 1918. Silakan. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Apabila kamu melihat bulan Zulhijjah telah terbit, idza ra'a hilal Dzulhijjah, jika kalian melihat hilal tanggal 1 Dzulhijjah telah terbit, terus, dan kamu bermaksud hendak menyembelih kurban, fa arada ayyudhhiya, dan kalian hendak atau berniat untuk menyembelih hewan kurban, maka janganlah kamu mencukur rambut dan jangan memotong kuku hingga selesai menyembelih. Iya, maka hendaklah kalian falyatruk, tinggalkanlah sya'rahu wa adfarahu hatta yudhi. Maka janganlah kalian mencukur, memotong, atau tinggalkanlah rambut kalian dan kuku-kuku kalian hatta yudhiya, hingga kalian menyembelih atau kalian menyembelih hewan kurbannya. Berarti mulai tanggal 1, tapi nek duwe niat tanggal 1 gak duwe duit, tanggal 2 gak duwe duit, gak duwe duit yo gak niat. Begitu tanggal 5, alhamdulillah aku oleh arisan 5 juta, tak tukokno wedhus 3 juta, 2 jutai tak tukokno kono HP, kono gelang, ketokane siji keinginane. Ya, nah begitu kita sudah punya 1 ekor kambing, niat dalam hati mau kurban, sejak saat itulah kita tidak memotong kuku dan rambut kita. Sampai kapan? Sampai hewannya disembelih. Nah, hewannya disembelih kapan? Kalau tanggal 10, ya berarti sampai tanggal 10. Kalau tanggal 12 baru disembelih, ya nunggu sampai hewannya disembelih. Makanya ditakok, panitia, wedhusku mau beli kapan? Tanggal 13. Jenggotku apa? Brengosku lan jerongot. Mulai tanggal 1 sampai 13 setengah wulan nih jerongot kabeh brengosku. Tanya, jangan sampai hewannya belum disembelih kita sudah nyukur. Jadi tergantung hewan kita. Hewan yang lain sudah disembelih, kita sudah sholat, tapi hewan kita belum. Ya berarti jangan nunggu sampai selesai. Dalam hadis yang lain bahwasanya termasuk yang tidak boleh dicukur, tidak boleh dipotong, yaitu apa? Hewan kurbannya pun tidak boleh dicukur rambutnya dan kukunya. Tapi jarang. Lapo gak ono gawene kok wedhus kukuwe dipotong, ya kan? Lalar gawe, ya kan? Nah ini yang dimaksud hadis itu adalah orang yang berkurban. Terus siapa yang tidak boleh dipotong dan dicukur rambutnya? Terutama kepala keluarga. Seandainya anggota keluarga nggak ikut, diwakili oleh kepala keluarga boleh. Tapi seandainya semuanya ikut, monggo silakan, juga tidak ada larangan. Wallahu a'lam. Mungkin ini Bapak Ibu Saudara sekalian amalan yang dikerjakan di bulan Dzulhijjah. Semoga Allah memudahkan kita untuk melaksanakan amalan-amalan ini di bulan Dzulhijjah, dan kita mendapatkan kemudahan dan termasuk juga mendapatkan pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai hamba-hambanya
yang berzikir mengingat Allah tabaraka wa taala di setiap saat dan waktu. Baik, sebelum saya tutup, mungkin barangkali ada tanya jawab, silakan saya beri waktu.